Shalom. Puji Tuhan. Sehat semua ya? Andris aman terkenal ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua dan yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua dan tiga. Baik, kalau sudah ketemu, saya mengajak kita sama-sama membaca dua ayat itu dulu. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Sampai di situ dulu, Bapak Ibu. Dua ayat ini sudah kita baca, dan ada kata kunci yang ingin saya bagikan dari dua ayat ini. Nanti juga akan ditambahkan lagi dua ayat selanjutnya. Ada kata penting di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dua ayat ini kita jumpai kata menyertai atau disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari pembacaan ini maka tema firman Tuhan hari ini terkait Gubernur DKI, bahwa besok akan PSBB lagi. Ya, katanya. Tapi firman Tuhan tidak katanya, pasti. Firman Tuhan saya beri tema hari ini PSBB. Apakah kepanjangan dari PSBB? Penyertaannya senantiasa. Penyertaannya selalu baik bagiku. Amin. Amin. Penyertaan Tuhan selalu baik bagiku. Di mana saja, kapan saja. Karena itu kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Di ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu ayat ini bahasa Jawanya mengatakan mak beduduk, tidak mak beduduk. Artinya apa? Enggak sekonyong-konyong, enggak tiba-tiba. Pasti ada sejarah yang menyertai. Kenapa Tuhan dikatakan oleh Tuhan mengatakan Tuhan menyertai Yusuf dan segala yang dia kerjakan itu berhasil. Nah, ayat demi ayat akan saya coba bagikan. Biasanya kalau saya bagi begini itu 2 SKS. Tapi kalau 2 SKS 1,5 jam, nanti pihak restoran usir kita, minggu depan nggak akan kebagian lagi. Ini sudah nggak dengar-dengaran. GBL telepon, dikasih 1 jam, minta lebih. Biasa begitu ya. Tapi nanti secara cepat saya akan sharingkan bahwa bagaimana PSBB ini dalam Alkitab, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu baik bagi kita. Bagi siapa saja yang berharap dan yang percaya kepadanya. Sekali lagi, kita tahu cerita atau kisah daripada Yusuf. Dari di rumah, sebenarnya dia menjadi orang yang tertolak. Siapa yang menolak? Saudara-saudaranya, betul kan? Seseorang yang dalam kisah hidupnya, dalam catatan saya coba lihat, dia orang yang ditolak. Siapa yang menolak? Saudara-saudaranya. Lalu kisah hidup Yusuf yang lain, dia mengalami sebuah proses yang tidak menyenangkan. Selain ditolak, dia harus dibully, diperjualbelikan, dan sebagainya. Selain itu, Yusuf juga menjadi seorang yang diangkat. Tadi dikatakan di tempat Firaun di Mesir, lalu di tempat Potifar, dia diangkat menjadi orang kepercayaan daripada Potifar. Itu sebuah proses yang dilewati oleh seorang yang bernama Yusuf. Setelah dia diangkat, dia diberikan kepercayaan menjadi seorang yang memerintah di sana. Itu cerita pendeknya. Makanya saya bilang kalau saya cerita ini nanti 2 SKS 1,5 jam. Ada cerita kita baca lagi pasal 42 di mana Yusuf mulai berdamai dengan saudara-saudaranya yang membulinya di masa lalu. Lalu kalau kita melihat lagi di pasal yang ke-48, Yusuf diberkati oleh Tuhan. Dan di pasal 50 dia kembali ke tanah Kanaan. Dan dia kembali juga kepada orang tuanya dan sebagai itu proses singkat daripada
Yusuf. Saya tidak akan membahas bagaimana perjalanan penting daripada Yusuf, tetapi kita akan fokus kepada dua ayat yang kita baca. Nanti saya akan tambahkan. Sesungguhnya di pasal 39 itu ada 4 kali kalimat atau kata di mana Tuhan menyertai Yusuf. Dari bacaan kita dalam pasal 37 sampai 50 bicara tentang Yusuf. Tetapi di pasal 39 ada 4 kata, ada 4 pengulangan tentang bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Mungkin kalimatnya tidak selalu menyertai, tapi disertai dan sebagainya. Namun terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan Tuhan menolong. Tuhan menolong. Dalam terjemahan barunya adalah Tuhan menyertai. Itu artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bahwa Tuhan bersama-sama dengan Yusuf, serta Yusuf hidup di dalam pertolongan Tuhan. Amin. Tetapi sekali lagi tidak sekonyong-konyong atau tidak tiba-tiba Tuhan menyertai Yusuf. Kalaulah besok terjadi PSBB, saya ingin mengatakan, sudah sejak kapan PSBB itu berlaku di Jakarta? Februari, Maret sudah mulai gencar-gencarnya kan begitu, sehingga masker menjadi laris di mana-mana. Kenapa? Sekarang penumpangnya remnya terus. Oh gitu ya, para penumpang, makanya rem mendadak Pak, rem. Pokok aja. Diperketat lagi. Penyertaan Tuhan selalu baik dalam hidup. Itu yang harus kita gaung-gaungkan. Kenapa saya kembali mengingatkan bahwa toh di masa lalu dalam kehidupan yang sulit Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu menolong kita. Dan kita juga punya iman yang sama, bahwa kalau Yusuf diberkati, ditolong, disertai Tuhan, maka kita pun akan disertai oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, tidak secara tiba-tiba Yusuf diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Saya coba lihat, maklum nih kacamata, air mata sudah mulai pudar ya. Di ayat yang kedua, tadi kita mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Ini menunjukkan bahwa sekalipun Yusuf itu telah dibawa dari Kanaan kepada Mesir dan dia dibeli Potifar, Tuhan tetap bersama dengan dia dan Yusuf senantiasa diberkati dan Yusuf tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya saudara-saudaraku, Yusuf dalam segala perubahan situasi dan keadaan, Tuhan tidak pernah berubah menyertai dia. Dari Kanaan ke Mesir, dari pedagang-pedagang Midian sampai ke Potifar, tetap Tuhan menyertai dia. Dalam satu buku yang saya baca yang bercerita tentang Yusuf itu, ketika Yusuf mulai dibenci, dibully oleh saudara-saudaranya, dia itu mutiara yang masih kasar. Kapan dia benar-benar menjadi mutiara? Ketika dia menjadi orang penting di Mesir. Atau dengan bahasa lain dalam buku yang saya baca itu, Tuhan sedang menunjukkan telunjuknya kepada Yusuf. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa menggeser telunjuk Tuhan kepada Yusuf. Kalau Tuhan sudah menunjukkan telunjuk tangannya kepada Pak Beni, tidak ada manusia yang bisa menggeserkan telunjuk Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah menunjukkan telunjuk tangannya kepada saya dan saudara, tidak ada kekuatan manapun yang bisa mengalihkannya. Itu artinya Tuhan tetap standby menyertai hidup kita. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh hanya diperdengarkan bagaimana Tuhan menyertai kita. Tentu ada tanggung jawab dan alasan mengapa kita harus tetap disertai oleh Tuhan. Maka sekali lagi bahwa penyertaan Tuhan kepada Yusuf ini menjadikan dia selalu diberkati, baik dalam pekerjaan dan dalam setiap ide-idenya. Di ayat yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat kembali. Ayat yang ketiga dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak hanya dirasakan oleh Yusuf. Penyertaan Tuhan tidak hanya sekedar berlaku dalam segala keadaan, segala situasi. Berpindah tangan kepemilikan Yusuf, tetap Tuhan memberkati. Tetapi ketika Yusuf berada di sekitar orang yang berbeda latar belakang dengan dia, orang tersebut bisa mengetahui
bahwa Tuhan menyertai dia. Apakah saudara pernah merasakan ada orang lain yang mengatakan, saya kalau melihat Pak Robi itu bahagia sekali. Itu artinya Tuhan menyertai Pak Robi. Kalau melihat dari senyumannya, dari Bupin, itu kayaknya senyum terus, senyum bahagia. Itu tandanya apa? Tuhan menyertai. Maksud saya begini, tanda penyertaan Tuhan itu tidak boleh hanya dirasakan oleh kita, tetapi penyertaan Tuhan itu juga dapat diketahui dan dirasakan oleh orang lain. Bayangkan, sudah berapa lama Potifar mengenal Yusuf? Adakah chemistry antara mereka? Baru ketemu, betul ya? Baru ketemu. Yusuf baru dilihat oleh Potifar dalam waktu yang singkat, tetapi Potifar bisa mengatakan Tuhan menyertai Yusuf. Artinya apa? Begitu kuat hadirat Tuhan dalam diri Yusuf, sehingga tidak terbendung lagi pengetahuan-pengetahuan dari orang, supaya orang bisa membuka matanya dan bisa mengatakan Yusuf disertai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengatakan di ayat yang kedua bahwa dalam segala situasi, berubah tempat, Yusuf tetap diberkati oleh Tuhan. Artinya penyertaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Penyertaan Tuhan juga tidak bisa diganggu oleh berubahnya sebuah keadaan. Dan kalau sekarang pandemi COVID-19, apakah itu akan menghambat Tuhan menyertai kita? Tidak bisa. Sekali lagi saya mengatakan, kalau Tuhan sudah menunjukkan telunjuknya kepada saya dan saudara, COVID-20, 23, 24 sampai 29 tidak akan pernah mengganggu hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Tetapi apakah kalau hamba-hamba Tuhan yang tentu tetap Tuhan menyertai? Kita baru beberapa hari ini mendengar kabar senior tahun 1999, senior saya meninggal. Ya, apakah betul karena COVID? Mungkin ada penyakit penyerta. Ya, ada jantung ya. Tapi informasinya juga karena COVID dan sebagainya. Oke lah. Tetapi saya mengatakan bahwa dalam segala situasi Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu saudara-saudaraku, sekali lagi saya mengatakan, kalau Tuhan menyertai saya dan saudara, Dia tidak hanya menyertai dalam segala tempat, dalam segala keadaan, tetapi ketika Tuhan menyertai kita, ada orang lain yang mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita. Bahasa kerennya adalah Tuhan mengurapi kita. Bahasa luar biasanya adalah Tuhan melindungi kita dalam segala keadaan. Mari kita teruskan di ayat yang ke-21. 4 kata atau 4 frase tentang bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Di rumah Potifar dia disayangi, di rumah Potifar dia diberkati, disertai Tuhan. Bahkan Potifar memberikan pengakuan bahwa Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Tapi seiring waktu berjalan, Tante Voting godain dia. Gara-gara itu dia di penjara, betul kan? Dari kenyamanan di rumah bapak mamanya, lalu dia digeser oleh saudara-saudaranya, dijual, masuk sebuah lembah kehidupan yang tidak menyenangkan, sampailah di tempat orang asing. Mengingat hal ini saudara-saudaraku, ketika Yusuf mulai mimpi, di sanalah awal sebenarnya Tuhan menunjukkan bahwa Yusuf akan menjadi seorang hebat. Tetapi pertanyaan begini, siapa yang bisa sangka kalau si Ucup yang dibully itu menjadi orang penting di Mesir? Artinya saudara-saudara, kita tidak pernah mengerti jalan Tuhan dan rancangan Tuhan. Tetapi yang harus kita mengerti bahwa sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Maka sekali lagi, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Artinya Bapak Ibu, kalau orang disertai Tuhan, dimanapun dia berada, dia pasti membawa dampak yang positif. Amin. Dimanapun dia berada, kalau Tuhan menyertai dia, dia pasti menjadi berkat dan tidak pernah menjadi batu sandungan.
Dan orang dengan mudahnya mempercayainya. Itulah berkat bagaimana Tuhan menyertai kita. Saya juga pernah, saya bisa memastikan bahwa Bapak Ibu semua pernah merasakan hal yang sama. Di mana kita berada orang nyaman. Tetapi mari kita evaluasi ketika kita ada di sana kegalauan terjadi. Pernahkah saudara hadir dalam sebuah perkumpulan yang bahagia, ketawa ketiwi, gedung semua hancur-hancur gara-gara mereka bahagia, lalu kita datang bubar? Itu tanda bahwa bukan saja Tuhan tidak menyertai kita, iblis yang berada dalam diri kita. Kenapa? Karena tidak ada yang menginginkan kehadiran kita. Tetapi ketika Yusuf dalam penjara pun, dia mendapatkan kasih daripada kepala penjara. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah kepala penjara itu teman mainnya dulu? Kalau itu teman mainnya dulu, boleh jadi ada yang namanya nepotisme. Apakah kepala penjara itu semarga sama dia? Tidak. Juga orang asing Bapak Ibu. Jadi poin penting yang saya ingin kembalikan bahwa dalam segala keadaan, perubahan apapun tetap Tuhan menyertai kita. Amin. Dan ketika Tuhan menyertai kita, orang lain akan bisa mengetahui penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan di tempat yang namanya penjara yang tidak menyenangkan pun, kasih Tuhan tidak pernah berubah kepada Yusuf. Bahkan orang yang baru pertama kali ketemu dengan Yusuf pun bisa langsung jatuh hati kepada Yusuf. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berbicara bagaimana Tuhan senantiasa menyertai Yusuf dalam segala keadaan. Yusuf tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Yusuf senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, di sini yang namanya perubahan-perubahan terjadi. Tadi saya katakan bahwa dari Potifar, dari rumahnya Potifar yang nyaman sampai ke penjara. Dan orang-orang yang dihadapi oleh Yusuf pun berbeda orang-orangnya. Dari rumah Potifar sampai ke rumah penjara. Hal ini tidak berubah. Dan artinya apa? Sekali lagi, keadaan, situasi, tempat yang tidak menyenangkan sekalipun tidak menghambat Tuhan untuk tetap menyertai Yusuf. Saudara-saudara, ketika Tuhan menyertai saya dan saudara, itu artinya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ketika Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan, itu artinya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan dalam situasi sulit bagaimanapun. Hanya memang manusia ini sering berpikir jauh daripada yang Tuhan pikirkan. Harus diakui, COVID ini begitu banyak mengancam ekonomi keluarga. Betul ya? Yang tadinya memakan enak, sekarang mikir makan enak bisa, tapi mikir. Begitu kan? Betul kan? Mikir. Dan orang yang terbiasa nggak makan enak, biasa aja sudah. Gampang dia menghadapi. Tanpa COVID kami udah begini, apalagi tanpa COVID. Nah, belajarlah dari kami. Mikir lagi Pak ya. Makan enaknya kapan? Kita lanjutkan di ayat yang ke-23. Di ayat yang ke-23, frasa keempat. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena apa? Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indah benar hidup Ucup ini. Tapi itu kan cerita baik yang kita dapatkan hari ini. Cerita sekolah minggunya banyak yang gak baiknya kan. Bagaimana dia dibully, mau dibunuh, dibuang, dijual. Kebayang proses yang dialami si Yusuf itu. Dan kalau kita membaca di pasal 39 ayat 23 ini dan seterusnya, kita akan membaca peristiwa-peristiwa yang menyenangkan daripada Yusuf. Tetapi ingat, menyenangkan bagi Yusuf karena Tuhan yang membuatnya demikian. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita menyimak lagi kembali di ayat yang ke-23 ini, bahwa sesungguhnya Tuhan
bahwa Yusuf mengerjakan pekerjaannya dengan baik karena Tuhan menyertai dia, sehingga kepala penjara pun jadi senang. Kepala penjara pun jadi melepas kepercayaan itu. Kepala penjara pun tidak mencampuri urusannya, karena kepala penjara mengatakan kalau sudah pekerjaan itu dipegang Yusuf, itu sudah pasti berhasil. Ada orang asing mempercayakan kepercayaan pekerjaannya kepada Yusuf. Itu sesuatu yang luar biasa. Pernahkah saya dan saudara mengalami kepercayaan orang asing? Artinya apa? Orang itu tidak mengenal kita, tapi dia mempercayakan sesuatu yang penting. Saya percaya kita pernah mengalami itu, walaupun tidak sedahsyat daripada Yusuf. Tidak harus jadi masuk penjara dulu, Bapak Ibu. Ada yang mencoba peristiwa Yusuf di penjara dulu, lama-lama dipercaya kepala penjara. 12 tahun kita nggak dipercaya, Pak, karena bikin rusuh terus. Artinya saudara-saudaraku, Yusuf senantiasa berhasil. Kata kuncinya adalah karena Tuhan memberkati dia. Tapi sekali lagi saya mengatakan, penyertaan Tuhan kepada Yusuf tidak sekonyong-konyong, tetapi Yusuf hidup di dalam kebenaran. Yusuf menaati apa yang menjadi firman Tuhan yang dia dengarkan, sehingga kemanapun dia pergi, Tuhan tidak sangsi memberkati dia. Tuhan tidak meragukan bahwa Yusuf adalah pribadi yang pantas diberkati, adalah Yusuf adalah orang yang pantas untuk menerima segala sesuatu yang menjadi penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengakhiri khotbah saya dengan beberapa refleksi untuk kita renungkan bersama terkait peristiwa Yusuf, bagaimana Tuhan menyertainya. Kalimat penyertaan Tuhan selalu baik bagiku, itu artinya Tuhan bekerja sekalipun tidak kelihatan atau belum dapat saya pahami. Amin. Penyertaan Tuhan selalu baik bagiku, itu artinya bahwa Tuhan bekerja sekalipun tidak terlihat atau tidak kelihatan atau belum dapat dipahami sampai saat ini. Tetapi iman kita berkata, Tuhan menyertai. Kalimat berikutnya adalah, kalau penyertaan Tuhan selalu baik bagiku, itu artinya saudaraku, penyertaan Tuhan berlaku bagi siapa saja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Penyertaannya selalu baik bagiku, itu artinya apa? Berlaku bagi mereka yang hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, penyertaannya selalu baik bagiku, itu artinya bahwa Tuhan membuat seseorang berhasil dalam segala pekerjaannya. Itu artinya kalau Tuhan menyertai saya, itu artinya Tuhan selalu membuat berhasil pekerjaan saya. Ingat, kata berhasil ini jangan selalu diarahkan kepada rupiah. Berhasil juga bicara lancar. Amin. Berhasil sekalipun dalam kesulitan kita bisa menyelesaikan. Artinya keberhasilan itu selalu membuahkan sesuatu yang menyenangkan. Dan yang selanjutnya, penyertaannya selalu baik bagiku, itu artinya apa? Penyertaan Tuhan tidak berlaku secara sementara, atau penyertaan Tuhan itu tidak berlaku sewaktu-waktu, tetapi dia berlaku sepanjang waktu. Amin. Nah, yang kayak gini enak. Penyertaan Tuhan tidak berlaku hanya waktu tertentu. Artinya penyertaan Tuhan berlaku di sepanjang waktu. Yang berikutnya dan yang terakhir dari kedua. Kita semangat terakhir yang kedua. Yang terakhir yang kedua. Penyertaannya selalu baik bagiku, itu artinya apa? Penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan ada dan hadir, bahkan dia bekerja dalam setiap situasi. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, keadaan menyenangkan, keadaan tidak menyenangkan, dia selalu menyertai. Jemaat banyak, jemaat sedikit, Tuhan tetap menyertai. Amin. Makan enak, enak-enak makan,
sama nggak enak makan, tetap Tuhan menyertai. Penyertaannya selalu baik bagiku, itu artinya apa? Tuhan dapat menggunakan orang-orang atau siapa saja untuk memberkati. Tuhan bisa menggerakkan siapa saja, termasuk orang asing, untuk memberkati saya. Kenapa? Karena itu kewenangan Tuhan. Siapa yang bisa melarang Tuhan untuk menggunakan orang asing? Sekali lagi, Yusuf dan Potifar nggak pernah WA-WA-an sebelumnya. Dan Yusuf tidak pernah masuk grup Potifar, nggak pernah. Sehingga Yusuf punya gambaran tentang si Potifar. Di zaman itu nggak tahu dia Google. Seandainya Yusuf sudah diberitahu, "Cuk, kamu nanti dibeli orang yang bernama Potifar," saya percaya nggak akan berhenti dia cari informasi tentang Potifar. Wajahnya gimana? Oh, kalau kulihat dari jenggot ini galak orang. Tetapi sekali lagi, penyertaan Tuhan tidak bisa ditentukan orang asing. Artinya Tuhan selalu menggunakan atau bisa menggunakan siapa saja untuk memberkati hidup kita. Dan yang terakhir yang sesungguhnya, penyertaannya selalu baik bagiku, itu artinya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup. Amin. Kalau saya dan saudara mengatakan Tuhan penyertaanmu sempurna atas hidupku, itu artinya berdaulatlah atas hidupku. Kiranya firman Tuhan memberikan penguatan, peneguhan bagi kita di tengah-tengah COVID yang masih merajalela di bangsa ini dan khususnya kota Jakarta. Tetaplah kita ingat, tahun-tahun lalu di masa sulit Tuhan menyertai kita. Hari ini, ke depan, Tuhan juga pasti menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.